terlihat semua. Ya, oke, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran agama hari ini. Ada yang mau pimpin doa? Ale atau Abi? Siapa yang mau pimpin doa? Ale atau Abi? Siapa? Ayo, Ale atau Abi? Atau bersama-sama ya? Ya, oke, sudah siap? Are you ready, friends? Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, God. For the beautiful morning. We want to study religion. Let's ask, please. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya, oke. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Jadi 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya ada berapa yang kembali ke Yesus? Hanya ada 1 orang saja yang kembali ke Yesus dan mengucap syukur, mengucapkan terima kasih ya. Hanya ada 1 orang kusta saja. Nah, kemudian Yesus berkata, pergilah, berdirilah, dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Nah, di situ kita bisa belajar, friends, ketika kita sudah mendapatkan berkat, anugerah, kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur, ya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi hari ini. Coba dibuka LKS-nya halaman 43. Halaman 43. Sudah dibaca? Oke, good job. Nah, di situ ada cerita tentang ini, Beppo ya. Beppo ini membuat surat kepada Tuhan ya. Jadi di situ ada gambarnya. Beppo itu adalah seorang anak yang baik dan cerdas, tetapi dia ini hidupnya miskin ya. Dia berasal dari keluarga yang miskin, tapi orang tuanya mendidik dia untuk selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, suatu hari Beppo menulis apa, friends? Menulis surat. Nah, Beppo menulis surat untuk Tuhan. Apa coba isinya? Coba dibaca bersama-sama, Ale dan Abi. Isi suratnya Beppo kepada Tuhan apa? Ya, dibaca bersama-sama ya. Bapa yang terkasih. Simak sakit apa? Dibaca bersama-sama. Bapa yang terkasih. Bapa yang terkasih. Beppo. Beppo, kakak dan adik Beppo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Allah Bapa bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun pakaian bekas, kami akan sangat senang menerimanya. Nah, seperti itu ya isi suratnya Beppo. Kasihan sekali ya, friends.
Nah, kemudian Beppo melipat suratnya, kemudian diikat pada sebuah balon, lalu dilepaskannya ke udara. Nah, balon itu, ya, balon dan suratnya itu naik sampai ke langit, ya, ke angkasa, menghilang di langit biru. Nah, kira-kira apakah Tuhan mengabulkan permintaan Beppo? Kira-kira dikabulkan atau tidak, friends? Iya. Dikabulkan Tuhan. Nah, cara Tuhan untuk mengabulkan permintaannya ini. Jadi suatu ketika ada seorang bapak yang cukup kaya. Nah, dia sedang berjalan-jalan di taman kota Arcole, ya. Nah, secara kebetulan ia melihat sebuah balon yang sudah kempes dengan surat yang terikat padanya. Nah, dia tergerak hatinya, ya. Oh, apa itu? Kok ada balon? Nah, di balonnya itu ada sebuah surat. Nah, dia ingin membacanya. Nah, setelah dibaca kan dia, bapak yang kaya ini merasa iba, ya, merasa kasihan. Oh, kok masih ada ya orang miskin ini sampai ingin makanan dan menginginkan pakaian, ya. Karena makanan dan pakaian juga. Karena musim dingin sudah dekat sampai tidak punya makanan atau pakaian. Nah, dia tergerak hatinya, dia ingin menolong, ya. Nah, ini saya bisa berperan sebagai pengganti Bapak, Allah Bapa dalam kehidupan Beppo. Nah, akhirnya Bapak ini yang baik hati ini mengirimkan paket yang berisi pakaian seperti yang diinginkan Beppo. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang indah, ya. Jadi Tuhan menggunakan Bapak yang kaya ini untuk menjadi alat, ya, menjadi perantara untuk memberikan berkatnya kepada kita, ya. Seperti itu, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk cerita Beppo? Tidak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, friends, halaman 44. Halaman 44. Sudah dibuka? Oke. Halaman 44. Nah, di sini ada pesan Yesus. Nah, Yesus berpesan kepada kita, anak-anaknya. Nah, Yesus ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, ya. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, ya. Setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan, ya. Nah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Ya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa setiap kita punya permintaan, permohonan, kita bisa datang kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Ya, pasti nanti akan dikabulkan oleh Tuhan, ya. Nanti lewat caranya akan unik, ya, berbeda-beda. Seperti tadi Beppo, ya, ada perantara seorang bapak yang kaya, ya. Seperti itu, pasti ada ini cara yang istimewa, ya, dari Tuhan. Berkat-berkat anugerah dari Tuhan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ale, Abi, apakah pernah berdoa seperti Beppo itu ketika menginginkan sesuatu, kemudian kalian berdoa, ya? Kemudian pernah, ya, kemudian permintaan kalian, harapan kalian terkabul, ya, entah lewat mama, entah lewat papa, ya, atau entah lewat orang lain, ya. Pernah, ya. Contohnya apa, Abi? Pernah berdoa apa kepada Tuhan terus terkabul?
Misalnya berdoa, Tuhan, aku ingin sekali memiliki sebuah sepeda. Nah, tiba-tiba besoknya bunda atau ayah atau papa beliin sepeda Abi. Ya, seperti itu. Itu contohnya. Kalau Abi apa? Pernah berdoa apa? Lupa. Abi atau Ale? Mau sharing, mau berbagi apa? Berdoa, kemudian harapannya doanya terkabul. Ale, coba Ale. Ale apa? Pernah berdoa apa Ale? Ya, Ale. Ale atau Abi, bebas. Siapa yang mau cerita? Abi. Misalnya mau tes, mau mid tes ya, berdoa pada Tuhan, Tuhan berkatilah aku ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ya, kalian belajar, berlatih ketika tes dapat nilai 100. Nah, itu juga berkat dari Tuhan ya, anugerah dari Tuhan. Pernah seperti itu? Pernah, oke. Kelas 1. Pas kelas 1 gimana? Berdoa minta apa? Lagi tes, habis itu dari ranking 1. Oke, tes, kemudian dapat ranking 1. Ya, itu berkat dari Tuhan. Setelah mendapatkan ranking 1, jangan lupa untuk mengucap syukur ya. Jadi tidak hanya berdoa untuk meminta-minta terus ya. Tuhan, aku ingin ini, aku Tuhan. Tapi ketika sudah mendapatkan berkat, kita juga harus mengucap syukur, berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya. Oke, kalau Ale pernah apa? Ale apa? Yang doa apa yang pernah dikabulkan Tuhan? Ale? Pastinya pernah ya. Doa-doa kita dikabulkan Tuhan ya. Ya, oke. Kita lanjut, friends. Halaman 45, kita kerjakan latihan soalnya. Sudah siap? Halaman 45. Yuk, mulai dari Ale dulu. Ale, nomor 1. Kita harus yakin dan percaya Tuhan. Oke, betul. Pertolongan Tuhan. Nomor 2. Penuh. Nih, sebentar. Ketika mengucapkan doa permohonan dengan penuh, kira-kira kalau berdoa, kalau memohon, kita tuh harus penuh pengharapan. Iya, kita penuh pengharapan. Kita harus percaya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan, ya. Pengharapan, berharap. Oke, nomor 3, Ale. Allah menjawab doa permohonan orang miskin lewat orang kaya yang baik hati. Permohonan orang miskin lewat orang kaya yang baik hatinya. Seperti tadi Bepo ya, Tuhan menjawab doa-doa Bepo. Oke, nomor 4, Abi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu bertekun dalam berdoa. Dalam berdoa. 5, Ale. Adakah seorang daripadamu yang memberi kepada anaknya jika ia Roti, ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Roti. Oke, lanjut Romawi 2 nomor 1.
Tempat yang damai, Tempat yang damai bahagia itu bahagia, apa? surga, Surga, betul. Yang D, surga. Surga. Lanjut nomor 2, Ale. mohon diberi setiap hari, rezeki, Rezeki, ya. Berilah kami rezeki pada hari ini, ya. Rezeki. F. Oke, nomor 3. mengajarkan doa Bapa kami, Yesus, Yesus, ya. B. Yesus. Oke, nomor 4. memimpin misa di gereja, romo atau Islam, Romo atau imam. Ya, Romo atau imam. Berikutnya, nomor 5. mohon bebaskan yang jahat, Mohon dibebaskan dari yang jahat. Ya, bebaskanlah kami dari yang jahat. E. Oke, berikutnya nomor 1, Romawi 3. Ale. Allah menerima doa yang kita ucapkan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya, betul. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Oke, nomor 2. Api. Apakah seseorang memberi batu kepada anaknya yang minta roti? Roti. Roti. Oke, nomor 3. Ale. Pada siapa entah aku yang tidak yang sedang sakit. Adakah di antara kamu yang tega membiarkan temannya yang sedang apa? Menderita. Menderita. Oke, nomor 4. Allah mengabulkan doa orang yang miskin. Allah mengabulkan doa orang yang titik-titik kepadanya. Ada yang tahu? Orang yang percaya. Percaya, boleh taat, boleh setia, ya. Percaya kepadanya, taat kepadanya, setia kepadanya. Ya. Bebas, mau pilih yang mana. Oke, nomor 5. Mereka adalah orang-orang yang perlu bantu. Perlu kita bantu, boleh. Kita tolong, boleh. Ya. Kita bantu, kita tolong. Api pernah membantu orang yang membutuhkan? Ketika misalnya di jalan, ya, di perempatan jalan ada pengemis, ya, diberikan sedekah, atau pergi ke panti asuhan, ya, memberikan bantuan, atau ketika ada korban bencana alam, ya, memberikan bantuan juga. Ya. Nah, ya, pastinya ya, semuanya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Romawi 4 untuk tugas di rumah ya. Ada 5 soal, nomor 1 sampai nomor 5. Nanti dikerjakan, bisa dikumpulkan ke Miss Moni ya, ke WhatsApp-nya Miss Moni. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, tidak. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Oke, tetap semangat, Api, Ale. Thank you. God bless you.
Bye-bye.